Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bapak Ibu di Kang Edi Channel ya. Baik Bapak Ibu, kali ini kita akan lebih banyak berbicara tentang istilah-istilah baru yang muncul ya di dalam kurikulum prototype. Bapak Ibu, sebagaimana kita tahu bahwa memang kurikulum ini secara resmi belum diberlakukan di seluruh satuan pendidikan, tetapi ini sedang diuji coba pada sekolah-sekolah penggerak. Tetapi tidak ada salahnya jika Bapak Ibu kita sebelum mengimplementasikan benar-benar kurikulum ini, alangkah baiknya kita juga ya sepertinya tidak salah kalau kita memahami dulu ya tentang beberapa istilah baru di dalam kurikulum ini. Baik Bapak Ibu, saya coba kurikulum istilah-istilah baru di dalam kurikulum ini saya angkat berdasarkan keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan nomor 28-H-KU-2021 ya tentang capaian pembelajaran di beberapa satuan pendidikan terutama pada program sekolah penggerak. Sebelum mengenal lebih jauh ya tentang kata-kata atau istilah-istilah baru di dalam kurikulum ini, sebaiknya kita pahami dulu apa itu sebenarnya kurikulum prototype ya. Kurikulum prototype merupakan kurikulum berbasis kompetensi untuk mendukung pemulihan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran berbasis project based learning. Kurikulum berbasis kompetensi Bapak Ibu barangkali ini pernah melaksanakan, kemudian pernah mengenal, pernah mendengar, bahkan pernah mengimplementasikan. Tahun 2004 ya ada istilah KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Nah, karena kurikulum prototype ini adalah pengembangan, kemudian nanti diimplementasikan insya Allah tahun 2022 ini, terutama diuji coba di sekolah-sekolah penggerak. Sepertinya kurikulum pengembangan dari kurikulum sebelumnya ya, baik itu 2004 kemudian 2013 ya, kurikulum 2013 itu kurikulum yang selama ini memang kita gunakan. Nah, sehingga harapannya dengan kurikulum prototype ini kemerdekaan untuk mengajar, kemerdekaan memilih metode, kemerdekaan gaya mengajar itu nanti sepenuhnya nanti diserahkan kepada teman-teman guru ya. Jadi ini peluang sangat besar untuk lebih leluasa mengembangkan kompetensi anak. Baik Bapak dan Ibu ya, kita lanjut. Mengapa diberi nama prototype ya? Menurut sumber Kamus Besar Bahasa Indonesia, prototype ini adalah model yang mula-mula, model asli ya, yang menjadi contoh baku atau contoh khas gitu. Nah, di dalam bahasa Inggris kata prototype disebut juga dengan purwarupa. Kemudian dari bahasa Latin yaitu proto yang berarti asli, kemudian typus ini yang berarti bentuk atau model. Dalam konteks non teknis ya, prototype adalah contoh khusus sebagai wakil dari kategori tertentu. Dan prototype ini biasanya digunakan sebagai alat evaluasi atas desain baru yang dibuat oleh perusahaan, yang kemudian prototype tersebut dianalisa secara sistematis. Jadi kalau kita simpulkan dari beberapa arti harfiah dari kata prototype, sepertinya ini prototype perwujudan sebuah model, kemudian sebuah contoh yang nanti bisa diadopsi oleh sekolah-sekolah yang memang berminat untuk menggunakan kurikulum baru ini, sehingga pemerintah menguji cobakan dulu kurikulum ini di sekolah penggerak. Baik Bapak dan Ibu,
Ya, itu barangkali pengertian dari prototype. Jadi saya tidak salah kalau saya kasih judul mengapa diberi nama prototype. Kemudian Bapak Ibu, di dalam kurikulum baru ini, nah istilah yang baru salah satunya adalah CP, itu capaian belajar. Apa sebenarnya capaian belajar itu? Capaian pembelajaran, yaitu kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Nah, pernyataan tentang apa yang harus diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah suatu periode belajar tertentu. Jadi ini menurut saya Bapak Ibu, capaian pembelajaran ini masih umum ya, masih perlu nanti dijabarkan kepada kalimat-kalimat yang lebih operasional ya, begitu ya. Karena di dalam kurikulum prototipe ini kita tidak lagi mengenal istilah KIKD, kompetensi inti atau kompetensi dasar. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Selain capaian pembelajaran, ada tujuan pembelajaran. Memang tujuan pembelajaran ini juga ada ya di dalam kurikulum sebelumnya. Nah, yang dimaksud di kurikulum kurikulum prototipe ini, tujuan pembelajaran adalah pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Jadi ada kognitif, afektif, dan psikomotorik ya. Jadi 3 komponen itu yang harus dimiliki peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Nah, begitu ya, ini untuk tujuan pembelajaran. Kemudian yang nomor 3, alur tujuan pembelajaran. Apa itu alur tujuan pembelajaran? Rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut aturan pembelajaran sejak awal hingga akhir satu fase. Ya, disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Nah, di sini ada istilah fase, nanti dalam slide berikutnya nanti kita kupas ya apa itu fase ya di dalam kurikulum ini. Kemudian nah ini fase pembelajaran. Fase pembelajaran ya, istilah fase digunakan untuk membedakan periode pembelajaran dengan konsep kelas. Misalnya ya saya kasih contoh nih untuk jenjang SD. Fase A itu umumnya kelas 1 dan 2. Kemudian fase B umumnya kelas 3 dan 4. Fase C umumnya kelas 5 dan 6. Jadi untuk jenjang SD ada 3 fase ya, A, B, C. Ya, ini pembagiannya sudah jelas. Untuk fase A 1 dan 2, fase B 3 dan 4, fase C 5 dan 6. Untuk apa tujuannya? Yaitu menghadirkan periode belajar suatu materi yang lebih panjang sehingga memungkinkan siswa belajar dengan lebih dalam dan sesuai dengan level perkembangan belajarnya. Nah, ini yang saya sebut tadi adalah fase pembelajaran. Kemudian yang kelima, ini pembelajaran berbasis proyek. Nah, istilah ini juga muncul Bapak Ibu ya di dalam kurikulum 2022 atau kurikulum prototipe. Justru ya ini andalannya sebenarnya ya di dalam kurikulum baru ini. Di dalam kurikulum prototipe ini pembelajaran berbasis proyek ini merupakan satu andalan di mana harapannya anak lebih leluasa berpikir secara holistik begitu, sehingga lebih memungkinkan kepada anak untuk berkembang kompetensinya. Menurut Daryanto Bapak Ibu, bahwa proyek based learning ya, pembelajaran berbasis proyek ini adalah cara belajar yang memberikan kebebasan berpikir pada anak didik yang berkaitan menggunakan isi atau bahan pengajaran dan tujuan yang direncanakan. Nah, jadi tidak salah ya rasanya saya tadi sampaikan bahwa kemerdekaan betul-betul milik anak, di mana anak boleh bereksplorasi, mengembangkan kompetensinya, mengeluarkan gagasan, kemudian ide dan kreativitasnya. Tinggal bagaimana guru membimbing anak, mengarahkan anak sesuai bakat dan minatnya.
Nah, ini beberapa istilah Bapak dan Ibu di dalam kurikulum prototipe. Jadi nanti ketika pada saat Ibu dan Bapak mengimplementasikan kurikulum ini, maka istilah-istilah yang saya sampaikan tadi terlebih dahulu dipahami dulu. Barangkali itu Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan, ya lumayan ya, sedikit-sedikit ya kita berikan pencerahan terkait info-info yang berhubungan dengan kurikulum ya 2022 ini. Demikian saja barangkali Bapak Ibu, sampai jumpa di informasi berikutnya. Jangan lupa dukung terus ya channel Kang Edi channel ini. Mudah-mudahan channel Kang Edi ini bisa lebih leluasa, lebih berkembang, dan tentu lebih bersemangat lagi membuat konten terikat dengan info-info pendidikan di masa kini dan mendatang. Terima kasih, sampai jumpa di informasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.